Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, kita sering menghadapi tantangan, pergumulan, dan godaan yang dapat melemahkan iman kita. Kita mungkin merasa kuat karena kemampuan, harta, koneksi, atau dukungan orang terdekat. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu merenungkan apakah hal-hal duniawi itu cukup menjadi dasar kekuatan kita. Bagaimana jika semua itu hilang? Dalam perjalanan iman kita diingatkan untuk tidak meletakkan kekuatan kita pada hal-hal fana, tetapi pada Tuhan yang kekal. Melalui renungan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menguatkan diri dalam Tuhan dan memahami pentingnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mari sama-sama kita baca dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat 10 dan ayat 11, yang berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah yang menjadi dasar bagi kita sehingga merasa kuat, percaya diri, dan merasa mampu dalam menghadapi segala hal yang kita lalui di hidup ini, baik dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita sehari-hari? Kita bisa saja menjawab, yang membuat kita merasa kuat adalah karena kita yakin dengan kemampuan kita, kepintaran kita, atau mungkin karena kondisi finansial kita, status kita, koneksi, teman, keluarga, atau orang terdekat kita. Secara manusia, jawaban ini tentu saja terlihat wajar, tetapi semua yang disebutkan ini bisa saja diambil dari kita kapan saja tanpa kita ketahui, sehingga apakah benar bagi kita menjadikan itu semua sebagai dasar yang menguatkan kita? Bagaimana jika semuanya itu Tuhan izinkan hilang dari hidup kita? Kita perlu menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti dan tidak pernah berubah adalah Tuhan kita. Ketika kita bergantung pada kekuatan duniawi, kita menempatkan diri kita dalam posisi rentan. Tetapi jika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita memiliki dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Tidak peduli badai apa yang datang, kita akan tetap berdiri
karena dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, tentu saja kita mengetahui segala hal baik yang kita miliki dalam hidup ini adalah merupakan berkat dan pemberian dari Bapa kita di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga akan sangat tidak tepat jika kita tidak meletakkan harapan dan kekuatan kita kepada Dia yang telah menyediakan semuanya dalam hidup kita, seperti yang tertulis dalam ayat pembacaan kita, yaitu, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Di saat kita meletakkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja, maka apapun kondisi dan keadaan kita, jika hal-hal yang kita anggap baik yang ada dalam hidup diizinkan diambil dari kita, kita tidak akan menjadi jatuh dan tergeletak, sebab dasar dari kekuatan kita adalah Bapa kita di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang seturut kekayaan dan kemurahan-Nya akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya tepat waktu dan saatnya. Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata untuk kita agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata ini bukan berupa kekuatan fisik atau materi, tetapi senjata rohani yang melindungi hati dan pikiran kita. Kita memiliki kebenaran sebagai ikat pinggang, keadilan sebagai baju zirah, Injil damai sejahtera sebagai sepatu, iman sebagai perisai, keselamatan sebagai ketopong, dan firman Tuhan sebagai pedang roh. Dengan perlengkapan ini, kita dilindungi dari segala serangan dan bisa tetap berdiri teguh dalam iman. Dan di saat kita sedang merasa lemah sekalipun, Dia telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang bisa kita pakai kapan saja untuk mengalahkan tipu daya si jahat dalam hidup kita, dan Roh-Nya yang telah dikaruniakan dalam hidup setiap orang percaya tidak hanya akan melimpahi kita dengan damai sejahtera, tetapi juga memberikan kekuatan, penyertaan, dan penghiburan, sehingga iman kita selalu disegarkan dan dikuatkan oleh kekuatan kasih-Nya. Saat kita mengenakan perlengkapan senjata Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita diberi kekuatan untuk mengatasi segala godaan dan tekanan hidup. Kekuatan kita bukan dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja dalam kita. Marilah kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat bertahan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini: hidup dalam kekuatan Tuhan berarti melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal duniawi dan sepenuhnya mengandalkan kuasa Allah. Kita dipanggil untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kekuatan kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kuat dalam Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan
di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarkan kami untuk selalu bergantung kepadamu dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kami bisa bertahan melawan segala tipu muslihat iblis. Kuatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Penuhi kami dengan kuasa-Mu agar kami tetap setia dan tidak goyah. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam setiap kehidupan kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.